على محمد طب القلوب ودوائها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ سالم بن عبد الله بن سمار الحضرمي في كتابه سفينة النجاة إلى أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, para hadirin, setelah sebelumnya kita sudah tuntaskan daripada pembahasan Arkanul Iman, Syekh Nawawi Bantani mengambil lagi, menukil daripada hadis Jibril yang kita udah bahas tuh Habib Hasan. Jibril datang menyamar jadi seorang manusia yang ganteng, tiba-tiba duduk di depan Rasul dan Nabi lagi kumpul bersama para sahabat. Nanya tentang Islam, iman, ihsan, dan tanya tentang kapan terjadi kiamat. Sampai kata Rasul, bukankah yang nanya lebih tahu dari yang ditanya? Maksudnya Nabi tahu, ini yang nanya malaikat gitu. Nanti pakai pura-pura lagi. Rupanya karena istilahnya pelajaran. Sampai kata Rasul SAW, katanya yang muda, akhbirni an akhbaraha. Kalau gitu an alamatiha, kasih tahu saya alamat-alamatnya dah kapan kiamat. Kabarkan sama Nabi Said kalau amatnya. Hingga ini yang dikenal dengan hadis Jibril. Dari sinilah konteksnya rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan yang namanya tazkiyatun nafs. Kalau seorang udah muslim, mukmin, dan dia zakka nafsaha, dia sucikan dirinya, di sini namanya ulumut tazkiyah, ilmu tazkiyah. Ilmu tazkiyah itu apa? Atau yang kita kenal ilmu tasawuf. Ilmu apa sih, ngedandanin daleman. Bukan dalaman kita nih, bukan jeroan, bukan. Kalau dandanin jeroan namanya ke dokter. Perut kena asam lambung, dokter. Dandanin apa nih? Dandanin galep. Dandanin hati itu namanya ilmu tasawuf. Orang punya udah Islam, sholat cakep, rukun Islamnya sempurna, beriman. Hatinya brengsek, bisa umpamanya rusak. Bahaya gak ibadahnya? Bahaya. Maka ketika dia punya Islam, dia punya iman, dan dia punya ihsan, ini yang dikatakan mukmin kamil. Dan nggak cukup di situ, kita kudu percaya kapan terjadinya kiamat. Artinya kita ingat juga hari akhir, tanda-tanda fenomena akhir zaman. Sampai dibilang sama Nabi, antalidal ummatu rabbataha. Nanti banyak orang itu, wanita hamba sahaya melahirkan anaknya jadi orang merdeka, jadi tuan, sehingga statusnya anaknya merdeka, emaknya budak. Berarti anaknya jadi tuan, emaknya. Maksudnya apa? Ini kinayah bakal banyak terjadi, yaitu di akhir zaman uququl walidain, orang durhaka kepada orang tua. Bapaknya dibudakin, emaknya dibudakin, umpamanya. Umpamanya itu akhir zaman. Terus apa lagi? Wa antara khuffatul uratul arah yatatawaluna bil bunyan. Ini orang kampung dulunya, bahkan saking orang kampung yang miskin, dia nggak punya sendal, jalannya aja nyeker. Tapi akhir zaman Allah angkat derajatnya. Kalau sekarang dibilang apa namanya, istilahnya tuh jadi sultan. Kalau istilahnya kerennya apaan tuh? Wah, itu apa? Kerajiris. Wah, ada orang begitu.
tahu-tahu punya rumah selebar-lebarnya, mobil sebanyak-banyaknya. Dulu sama kayak orang-orang biasa. Allah angkat, ya tatawaluna fil bunyan, dan banyak orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dulu rumah gubuk palingan. Akhirnya kemari-kemarian tahun 90-an yang punya mungkin ada tingkat paling 2. Sekarang orang rumahnya kayak apartemen. Sampai ada gedung pencakar langit, kan langit tinggi, itu gedung mau dicakar saking nafsunya gedung langit tingginya. Sampai dibilang gedung pencakar langit, ya tatawaluna fil bunyan, tinggi. Makanya ada di Arab itu negeri namanya Imarat. Imarat itu bahasa Arab artinya gedung. Orang-orang Arab selain daripada negeri Qatar bingung pas masuk Qatar, lihat tuh gedungnya gila nih, tinggi-tinggi. Sampai itu negeri disebut Imarat. Imarat itu maknanya gedung tinggi. Sekarang bukan cuma di Imarat, hatta sekitaran Masjidil Haram, Mekah, hotel udah luar biasa. Ada namanya Buruj Sa'adah atau Zam-Zam Tower, berapa hotel di situ. Itu enggak di semuanya di Indonesia itu apa yang dikatakan oleh Nabi, balang paling pada berlomba-lomba meninggikan bangun atau banyaknya gedung-gedung pencakar langit yang dulu belum ada di benaknya manusia. Ini tinggi amat ini gedung. Makanya kalau orang-orang yang mati, yang meninggal tahun 60-an, kalau dihidupin lagi kaget dia. Yang meninggal tahun 40 ngalamin di Jakarta berantem atau tempur sama Belanda, atau yang hidup zaman pitung deh. Awal hidupin lagi itu, taruh di tengah Jakarta, bingung dia. Ini Jakarta ini dulu kagak ada. Lu pohon asem, pohon sawah, pohon buni, ini gedung rumah gede amat katanya. Kaget ya. Ini rumah tinggi amat. Emang benar begitu kata Rasul, ya tatawaluna bil bunyan. Wakar berlomba-lomba meninggikan bakal banyak bangunan pencakar langit. Makin tinggi. Ada lagi yang luar biasa itu di Dubai. Namanya Burujul Khalifah. Yang nginep di situ bukan bapak, bukan kita nih Pak nih, artis Hollywood katanya. Yang semalamnya itu 500 juta. Semalam tuh 500 juta. Mang Koko mau nginep di semalam 500 juta. Bayangin semalam 500 juta. Pak Rahmat langsung bangkrut besok ini 500 juta. Nginep di situ jual rumah dulu kita ya. 500 juta luar biasa di Dubai. La ilaha illallah. Ini daripada penyabaran hadis Jibril. Lalu masuk kita kepada bab Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Beliau menulis juga sebelum masuk ke dalam bab fikih, habis kenalkan kita rukun Islam, rukun iman, yaitu makna la ilaha illallah. Makna daripada kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat penting. Dibilang kalimatul ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas itu maknanya murni. Mana murni mengesakan Allah. La ilaha illallah. Apa maknanya? La ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan benar fil wujud, di alam ada, di semua keadaan. Fil wujud illallah, melainkan hanyalah Allah. Kagak ada yang bisa berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Makna daripada kalimat la ilaha illallah. Lalu ini kalimat penting. Seberapa pentingnya disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Rasulullah SAW, jaddidu imanakum wa aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Waqad dzukirat fil Qur'an la fi 37 mawdi'an. Kalimat la ilaha illallah disebutkan dalam Al-Qur'an di 37 tempat. Qala al-musannif rahimahullah, wa ma'na la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin fil wujud illallah.
Qauluhu ilallah, maknanya ilallah, ilallahu birraf'i badal badalun min mahalin la ma'a ismiha. Itu secara apa namanya? Secara nahwu. Nah, disebutkan di sini bahwa la ilaha illallah maknanya luar biasa. Qala sanusi wal yusi wal manfi fi la ilaha illallah al manfi fi la ilaha illallah al ma'mud bihaqqin fi i'tiqad abid nahwul asnam wasyams wal qamar. Yang maksudnya dari kata la di sini maknanya la nafiyun, meniadakan, tidak ada. Kayak bahasa kata gini. La rajulan fid dar. Tidak ada satupun orang laki-laki di rumah itu. Berarti satu pun laki-laki ditiadakan dengan perkataan namanya la nafi yang fungsinya untuk mentiadakan. Siapa yang ditiadakan? Yang disebut itu apa? Rajulan. Nah, itu begini. La ilaha, tiada Tuhan apapun yang diklaim sama manusia Tuhan. Ada manusia yang mengklaim Tuhan asnam, patung. Wasyams, matahari. Wal qamar, bulan. Itu semua yang diklaim sama Tuhan. Orang-orang ada yang mengklaim Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan-Tuhan itu illa isbat, terkecualinya Allah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita memperbanyak kalimat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dapat menambahkan iman. Jadi bapak-bapak banyak amalin secara umum. Ada amalan itu memperbanyak la ilaha illallah bila ad. Alhamdulillah dulu saya sebelum pulang di Hadramut sempat nemuin ada namanya Habib Tahir Al-Idrus. Ini Habib kaliber besar, wali. Banyak orang-orang nih menemuin nggak ketemu, tapi alhamdulillah saya ketemu. Kelahiran Cirebon. Abahnya dari Hadramut berangkat ke Cirebon. Beliau lahir di Cirebon, kecil dibawa lagi ke Hadramut. Masya Allah, disebutnya orang Al-Habib Tahir kharigul adah, yang keramatnya nampak. Alhamdulillah saya sempat ketemu sebelum pulang. Salah satu dapat oleh-oleh dari beliau, dapat ijazah. Apa ijazahnya? Perbanyak la ilaha illallah tanpa bilangan, sepuasnya ente. Jadi kita boleh baca la ilaha illallah, la ilaha illallah secara sendiri, silakan aja. Tapi ingat, mau berapa banyak bilang la ilaha illallah, kagak bakal sempurna kalau enggak kita kunci, enggak kita tutup dengan Muhammadur Rasulullah. Buat bapak-bapak nih megang tasbih lagi di rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak zikir, banyakin, enggak apa-apa, memperkuat iman. Kalau perlu bukan cuma dibaca, sambil resepin makna yang tadi kita bahas. Tuhan, enggak ada Tuhan yang diakuin siapa. Allah, cuman Allah, hanya Allah, begitu istilahnya. Dalam hati kita, hanya Allah, hanya Allah. Latihan kita mendalamkan di hati kita, mudah-mudahan jadi iman tambah. Itu apa kata Rasul? Perbaharuilah iman kalian, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Wa fadailuha la tuhsa minha, dan fadilahnya enggak kehitung di antaranya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah thalatha marrat fi yaumi kanat lahu kafara li kulli dhanbin asabahu fi dzalikal yaum. Di antara faedahnya, fadilahnya, kali siapa orang yang baca la ilaha illallah 3 kali di harinya, kanat lahu kafarah, maka buat itu sebagai penghapus dosa li kulli dhanbin asabahu fi dzalikal yaum, dari setiap dosa yang menimpa dia di hari itu. Dia baca 3 kali menjadi penghapus dosa yang dia lakukan di hari itu. Dalam riwayat, siapa orang yang baca la ilaha illallah wa maddaha, dan dimatkan la ilaha illallah. Makanya banyak ulama, para habaib, terutama orang-orang saleh, sufi, mereka menutup majlisnya itu dengan kalimat talqin. Jadi talqin orang-orang la ilaha illallah, biasanya mereka melakukannya mata sambil merem untuk menyatukan antara mulut sama hati ngomong. Abdul dzikri, bahwa Nabi besar Muhammad berkata, Abdul dzikri fa'alam, paling abdulnya zikir adalah
la ilaha illallah, kita ngikutin. Tradisi ini nyambung-nyambung, dan ini bukan orang ini sebenarnya orang yang talqin di habis majlis bukan sembarangan orang. Kudunya orang yang punya sanad, yang punya ijazah. Di antaranya ini yang biasa nutup di zaman dengan majlisnya dengan talqin dzikir itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngaran Simtud Durar. Di antaranya lagi di atasnya muridnya Imam Haddad Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sahib Risalatul Jami'. Alhamdulillah kita punya ijazah, dapat ijazah dari Munsib Al-Habib Syekh Al-Habsyi Munsib Hautah. Sebenarnya nggak boleh sembarangan orang, apalagi kalau misalkan majlis besar yang talqinin yang masih muda, pantasnya tuh yang tua, yang sepuh, yang apalagi dia punya sanad, dia dapat ijazah dari gurunya dari jauh. Jadi ijazah ini bukan cuman entene, dia dapat ijazah juga dari gurunya, nyambung sanad namanya, itu ijazah. Dia dapat ajastuka, saya ijazahkan engkau baca ini dari gurunya. Dibilang sama dia qabiltul ijazah, saya terima ijazahnya. Ini gurunya dapat ijazah dari gurunya, terus sampai ke yang awal meraktekin. Ada lagi sekarang zikir yang alhamdulillah Masjid Al-Amin Jamaah bapak-bapak yang lazimin, mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan dengan la ilaha illallah, wafatkan dengan la ilaha illallah. Apa itu? Dari zaman dulu orang-orang tua dulu, zamannya Habib Umar almarhum bin Muhammad Al-Attas, zamannya Walidi, saya punya orang tua. Dari zaman masih musolah nih, Habib Zain Al-Haddad, abahnya Habib Husain. Biasanya yang sering jadi imam itu kalau subuh beliau Habib Zain, dan di situ di antara yang dilazimin begitu selesai doa baca itu asyhadu alla ilaha illallah syarikalah ilahan wahidan astagfirullah, terus baca zikir talqinnya Habib Umar Shahibur Ratib. Habib Umar Shahibur Ratib Al-Attas punya talqin zikir itu yang kita baca itu habis subuh. Sebenarnya talqin zikir ini dianjurkan sama beliau habis subuh sama habis asar. Habis subuh, habis asar, dan sehabis baca Ratib Al-Attas sebelum baca Fatihah-Fatihah. Kan Al-Attas itu sebelum baca Fatihah baca apa? Baca apa tuh? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya kan? Sampai apa? Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka anta apa? Akhirnya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Selesai kan tuh dari atas. Baca Fatihah-Fatihah itu biasa Fatihah ilana. Dari pas di situ dianjurin juga baca talqin zikirnya Habib Umar Shahibur Ratib Al-Attas. Kita baca tuh habis subuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi emang yang saya dengar yang kita dapat tuh dihabisin napasnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 terus la ilaha illallah. La ilaha illallah. 5 terus Allah 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 Allah. 25 sampai 24 1 Allahu la, jadi genepin 25 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 3 kali sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin, kalimat yang hak, alaiha nahya, ya Allah mudah-mudahan saya hidup dengan kalimat itu, dengan la ilaha illallah. Makanya kalau lagi ada orang bilang tutup dengan kalimatul haqqin alaiha nahya, amin. Jangan diam. Doa tuh. Kalimatul haqqin alaiha nahya, ya Allah mudah-mudahan saya hidup di atas kalimat la ilaha illallah. Wa alaiha numi wa alaiha namutu, dan saya mati wafat dengan kalimat itu. Wa alaiha nub'atsu, dan saya dibangkitkan di atas kalimat la ilaha illallah insyaallah taala minal aminin. Ya, guru-guru kita di Hadramaut lagi doanya wa haqiq Allahumma haqiqna bihaqaiqiha, ya Allah resapilah buat kita itu kalimat bihaqa, dengan hakikatnya itu kalimat, hissan wa ma'na, hissan yang nampak
yang tersirat dan secara makna zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina. Ya Allah, jadikanlah kalimat akhir yang kita ucapkan saat kita meninggalkan dunia, ketika ajal kami datang, kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Mudah-mudahan itu jadi nuntun. Nek Habib Umar talgin dalam tasawuf, Bapak-bapak, jamaah ngam masuk thariqah Naqsabandi, semua zikirnya tuh dalam thariqah tasawuf la ilaha illallah. Ada yang ringan, ada yang berat. Jadi jangan kita wah la ilaha illallah cuma segitu doang. Kalau ada orang bilang pengen banyak, silakan nanti banyak. Buat habaib itu jangan dinilai begitu, tapi ada amalan yang sifatnya jam'iyah, yang barang-barang dia nggak mau ngebebanin orang. Tapi itu kalimat, itu amalan pusaka. Karena amalan itu bersumber dari Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas Sahibur Ratib. Dibilang kata Umar, talginnya Habib Umar kata Imam Haddad bersambung kepada 25 masyayikh turuqus sufiyah. Talginnya Habib Umar yang kita baca di subuh tuh nyambung kepada 20 masyayikh ahli sufiyah dalam thariqat, kepada Imam Junaid al-Baghdadi nyambung, kepada Syekh Siri As-Saghati nyambung. Nah kita yang penting punya sambungan. Tapi kalau ntar Bapak ada yang pengen punya amalan banyak, siapa? Amal baca sendiri mau 1000. Ada juga yang berat-berat dalam zikirnya Habib thariqah talginnya Habib Abu Bakar Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, yang mana beliau punya zikir baca la ilaha illallah nggak banyak Pak, satu napas berapa? 12.000 kali satu napas. Yang berat-berat kan kita nggak sanggup, yang ringan betul. Nanti kalau mau perbanyak, banyakin sendiri. Tadi saya bilang tuh dari Habib Tahir saya dapat ijazah. Mudah-mudahan kalau Bapak mau ngambilin tuh saya ijazahin tuh, banyakin baca la ilaha illallah dari Habib Tahir Al-Idrus tanpa batas lagi di rumah. Tapi yang kayak gini, yang kayak habis subuh pegang, jangan apa sih, kita jangan soal nilai amalannya wali, wah dikir segitu doang lah. Ntar itu kalau pengen banyak kan silakan. Kadang-kadang orang suka lucu, giran zikir yang barang-barang dikit banyak dinilai, giran sendiri agak mau zikir, betul bang enggak? Mestinya lagi sendiri nikmatin tuh, ente mau zikir la ilaha illallah sampai berbusa kayak. Tapi kalau yang barang-barang kita harus ngargain orang, sama kayak orang jadi imam. Apa? Jangan yang panjang. Kenapa? Fa inna fihim shaghir wal kabir, karena makmumnya ada anak kecil, ada orang tua. Jangan sampai nggak ganggu merusak kenyamanan makmum. Ini Islam, ajaran Rasulullah SAW. Kalau ente ngerasa aneh hafal surat Waqiah, aneh pengen baca Waqiah, nggak apa-apa, ntar sholat sendiri lu baca Waqiah ada. Kalau perlu baca Baqarah sekalian. Lah kalau misalkan jadi imam Isa baca Baqarah, lah makmum kesianan. Ya. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Lah makmum udah kabut dah. Ya, kata makmum. Pernah ada cerita dari saya punya guru, ada kejadian imam ditempelin sama makmum. Nah, ini kejadian wage di Hadramut dulu. Jadi ada orang nih katanya cerita lagi ada musibah antara dia sama istrinya dah. Namanya rumah tangga, cekcok sedikit. Udah sampai cekcok berapa hari bayaan dah tuh. Begitu bayaan, ngomong namanya udah bayaan ya. Udah kita jalan-jalan dan dah. Habis maghrib disisa, habis maghrib kelar, Anda pulang dari masjid kita cari makan malam, kata suaminya. Oh, siap bang, katanya gitu kan. Udah dah. Dia dia ke masjid, dia sholat. Begitu dia ke masjid dia sholat, qomat. Begitu qomat, udah selesai waladhdallin, tiba-tiba imamnya baca Yasin.
Yasin. Wah, gua baru banget bayaan berantem ini katanya nih. Jangan sampai bini salah sangka lagi. Diikutin aja sama dia dah. Diikutin sama dia. Udah, paling ini rakaat pertama kali. Emang imamnya atau enggak Yasin dibagi dua. Enggak, rakaat pertama Yasin sampai habis. Sholat maghrib. Diikutin mana rakaat kedua baca tabarok. Biarin dah. Aneh ntar habis kelar salam dikir sedikit aneh langsung balik duluan. Tiba-tiba nih imam udah sholatnya lama, selesai sholat dikir sebentar langsung diri ceramah juga lagi. Ini orang laki duduk di depan mau bangun gak enak sama yang lain dengerin. Biarin deh paling sebentaran setengah jam. Akhirnya ini orang bangun tuh imam digampar. Ada kejadian imam digampar sama makmum ribut tuh di masjid. Akhirnya dibawa nih orang si pelaku sama korban dibawa ke orang ulama yang sepuh. Kenapa ente gampar si fulan? Ente makmum sholat dia yang imamin gak ada hormatnya. Dibilang wahai tuan saya bagaimana yang kesel, aneh lagi berantem 2 hari kemarin sama bini, baru bayaan udah rencana sama bini nanti pulang dari masjid selesai sholat maghrib kita jalan dah makan malam cari yang enak. Aneh ke masjid, begitu aneh sholat tahu-tahu rakaat pertama baca Yasin, udah aneh ikutin rakaat kedua pakai tabarok, udah dia ikutin keparahnya lagi kelar sholat pakai ceramah lagi. Aneh baru mendingan baru bayaan ntar berantem lagi urusannya gara-gara ini orang. Akhirnya dinasehatin, dibawakan hadis apa yang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nggak bisa egois kita kalau amalan sifatnya jamiah. Kita pegang deh tuh yang kita udah dapat dari guru-guru kita. Ya, jangan dianggap remeh, apalagi itu amalan sumbernya dari orang soleh. Ya. Orang sekarang luar biasa kadang-kadang udah kayak orang paling hebat beramalnya, kadang-kadang amalan wali dinilai-nilain. Iya udah kayak paling hebat aja amalan wali orang soleh dinilai. Ratib mati bang begitu doang itu mah. Agak ada hebat-hebatnya. La ilaha illallah. Sombong banget orang sekarang ya. Iya. Kagak boleh begitu. Kalau ente nggak mau ya udah. Masa baca la ilaha illallah timbang segitu doangan. La ilaha illallah 3 kali, la ilaha 5 kali. Banyak dong. Lah, nggak mungkin ente nggak paham tuh orang-orang yang tidak segitu terus sendiri mungkin bacanya kali 100 nggak tahu. Nggak ada yang tahu amalan yang sifatnya individu, apalagi orang soleh punya amalan nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah. Bagaimana Sultan Ottoman, sultan yang ketahuan amalan sholawatnya setiap hari sebelum tidur sholawat sama Nabi berapa? 1000. Gak ada yang tahu kecuali dia sama Allah. Diumpetin orang-orang soleh itu paling pintar ngumpetin amalan. Kalau perlu orang nggak nyangka dia nggak beramal, kalau gitu kan kagak. Asal disinggung dikit nggak beramal aja udah. Baru lagi ngumpetin amalan. Ente sih lu nggak pernah selawat. Lu jangan salah ya. Gua selawat sehari 200 tahu dibuka. Ada orang menyembunyikan amalan tuh orang-orang soleh wali minal aulia. Yarin orang yang suka nilaiin amalan orang-orang soleh emang begitu karakternya kali. Belum tentu orang beramal. Kalau dia beramal dia ngerasa hebat banget, belum tentu amalannya sehebat amalannya para wali luar biasanya. Yang saya bilang tadi Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari sholat tahajudnya berapa? 100 rakaat. Itu contoh dikit aja. Setiap malam baca selawat berapa? 25.000 kali. Baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berapa? 25.000 kali. Ketahuannya pas kapan? Setelah meninggalnya. Begitu ditalkinin pas mau meninggal, la ilaha illallah, dia bilang ente jangan talkinin lah. Itu kalimat udah ngeresep sama darah daging dalam tubuhannya. Ya gimana nggak mendarah daging? Setiap hari baca kalimat la ilaha 25.000 kali. Amalan pribadinya tuh. Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad umur 10 tahun amalan pribadinya sholat duhanya 100 rakaat. Kita Shahibur Ratib sholat duhanya 100 rakaat dari umur berapa? 10 tahun. Belum amalan yang lain.
Ya kalau masa wali nggak mamerin amalan ini kagak mungkin. Orang yang bukan wali aja yang begitu tuh yang mamerin amalan orang. Nah kita apa yang kita dapat dari orang-orang soleh pegang. Mudah-mudahan itu jadi sebab kita husnul khatimah. Dan saya lihat orang-orang tua, termasuk almarhum saya punya orang tua muda di akhir hayatnya dia bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin dia lazimin apa yang dia pegang dari guru-gurunya yang dia dapat. Jadi jangan anggap remeh apa yang kita lazimkan yang bersumber dari orang-orang soleh. Wa an Ka'ab bin al-Ahbar radhiyallahu anhu Allah ta'ala ila Musa fi Tarah la man yaqul la ilaha illallah la salat jahannama ala ahli dunya la salat jahannama ala ahli dunya. Dalam riwayat Ka'ab bin al-Ahbar seorang tabi'in, seorang akhirnya dulu ahli punya riwayat-riwayat dari ahli kitab, ada catatan dari dari ahli kitab dalam Taurat. Di situ ada tulisan isi dalam Taurat bunyinya gimana? Laula man yaqul la ilaha illallah, kalau bukan karena ada manusia, ada hambaku yang mengucap la ilaha illallah, niscaya semua penduduk dunia aku lemparkan ke neraka jahanam kata Allah Ta'ala. Tapi masih ada yang mengucap la ilaha illallah. Kita baca ratib barang-barang al-atas baca la ilaha berapa kali? 40. Baca ratibul haddad barang-barang berapa baca la ilahnya? 50. Mungkin ada yang sendiri baca sehari 100, wallahu a'lam. Sampai di sebuah riwayat man qala al-abdu la ilaha illallah marratan, kalau seorang hamba bilang la ilaha illallah satu kali saja, ihtazzal amud fil arsy, ada satu tiang di arsy Allah goncang. Sampai malaikat bilang uskun anta ya amud, he tiang diam, jangan gerak-gerak. Dia jadi apa? Jadi gempa nih arsy kata malaikat. Itu tiang bilang ala kaifa askunu wa lam yughfar man qala la ilaha illallah. Saya kagak bakalan diem, saya nggak bakalan tenang, saya tetap bergerak, saya tetap bergetar, saya tetap bergoncang sebelum orang yang mengucap la ilaha illallah dosanya diampunin sama Allah Ta'ala. Kata satu tiang di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Suhaimi Abdul Asy al-Iman wa hiya qalbu wa hiya qalbi wa afdal kalam kalamullah wa afdalul Quran wa afdalul Quran wa afdalul kalam ba'dahu la ilaha illallah. Kata Imam Suhaimi Abdul Asya al-Iman, paling abdulnya segala sesuatu iman. Yaitu wahya wa huwa qalbi, karena iman itu adanya di qalbiyun, di hati. Wa afdalul kalam kalamullah, paling afdalnya perkataan kalam yaitu kalamullah, perkataan firman-Nya Allah. Dari paling afdalnya kalam Allah yaitu Al-Qur'an. Wa abdul kalam ba'dul kalam ibadah, paling abdulnya kalam setelah Al-Qur'an yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa hiya afdalu minal hamdi ala sahih li'annaha tunfil kufra. Dan dia kalimat la ilaha illallah lebih afdal daripada kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah menghilangkan kekufuran, sampai dikatakan siapa yang baca la ilaha illallah wa maddaha dan dipanjangkan diresepkan la ilaha illallah satu kali itu dengan diresepin, kalau Allah mau kasih qudimat lahu arba'u dzanban minal kabair, Allah hancurkan dari dirinya ada 4.000 dosa besar gara-gara sebab mengucap la ilaha illallah. Wa qala ba'dhum inna kalimah la ilaha illallah 12 arfan. Sebagian ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah itu jumlah hurufnya ada 12. Fala jarama ay fala budda annahu wajaba biha 12 fariḍah. Sitta zahira wa sitta batinah. Kenapa? Karena wajib bagi manusia ibadah ada 12 wajib. Dari 12 wajib itu ibadah 6 ibadah zahir, 6 lagi ibadah batin. Amma sittah zahirah, ada pun 6 ibadah zahir, yaitu yang pertama taharah, salat, az-zakah, was-shaum, wal-hajj, wal-jihad. Itu 6 ibadah zahir. Amal batinah, ada pun ibadah batin yang 6, fatawakkul,
wa tafwid, menyerahkan semua kepada Allah, was sabru, sabar, war ridha, terimain, waz zuhdu, zuhud. Apa zuhud? Zuhud itu hanya mengambil yang secukupnya daripada dunia. Wa taubah, tidak tamak sama dunia. Wa taubah, dan taubat yaitu kembali inabah kepada Allah. Itu makna jabaran kenapa dalam kalimat la ilaha illallah ada 12 menurut sebagian ulama. Wa an Uwais al-Qarni annahu qala law abadallahu ibadata ahli samawati wal ardi wa la yaqbalallahu minka hatta takuna aminan bima takaffalallahu min amri rizqik wa tara jasadaka farigan li ibadatihi. Kata-kata Sayyidina Uwais al-Qarni, kalau kamu benar-benar beribadah kepada Allah, pengen menjadi ahli ibadah sebagaimana ahli ibadahnya ahli samawati wal ard, la yaqbalallahu minka, kagak diterima walaupun kamu jadi paling ahlinya ibadah seperti ahli ibadahnya ahli langit malaikat, seperti satu ahli ibadahnya orang bumi wali minal auliya, tapi gak bakal diterima ibadahmu yang hebat itu hatta takuna aminan bima takafalallah min amri rizkik, sampai kamu yakin bahwa kamu tahu, kamu meyakini dan kamu tahu itu pasti Allah telah menjamin urusan rizkimu di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ngasih kita rizki nggak ada bisa yang lain, perantaranya memang banyak, tapi yang datangin rezeki, yang beri rizki hanya satu, Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Wa tara jasadaka farigan li ibadati, dan kamu melihat dan kamu meyakini, memastikan bahwa jasadmu, badanmu murni digunakan semata-mata ibadah kepada Allah, gak ada yang lain, baru kamu diterima ibadahmu sama Allah. Ini menurut definisinya Uwais al-Qarni, wali yang ngomong. Nah, kalau kita ikutin begini ibadah kita banyak gak diterima ya. Uwais al-Qarni yang dibilang sama Rasul sama sahabat, nanti kalau kamu ketemu ada seorang namanya Uwais dari Yaman, minta doa sama dia. Fa innahu law aqsama 'ala Allah la abarrah, karena kalau dia berdoa pasti langsung ijabah oleh Allah taala. Innahu majhulun bil ardi wa masyhurun bis sama. Memang orang gak ada yang kenal di bumi, gak terkenal namanya karena dia taatnya sama ibunya, tapi wali luar biasa, doanya mustajab, tapi di langit namanya tenar, kata Rasulullah SAW. Nabi ngomong kepada Sayyidina Abu Bakar, Nabi bilang kepada Sayyidina Umar, kalau ketemu minta doa sama dia. Disuruh minta doa kepada Sayyidina Uwais al-Qarni. Orang-orang yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha, miftahul jannah, kuncinya surga la ilaha illallah. Kata Imam Abu Bakar Sakran dalam wiridnya apa? Allahumma ihtatu bidarbillah tuluhu masya Allah wufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah. Aku masuk ke dalam singgah sananya Allah. Allahumma ihtatu bidarbillah tuluhu masya Allah, luas panjangnya masya Allah, gufluhu la ilaha illallah, gemboknya la ilaha illallah, babuhu pintunya Muhammadur Rasulullah. Itu wirid sakron awalnya begitu Bu Yusuf. Wiridnya Imam Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus as-Sakran. Mudah-mudahan Allah kasih kita insyaallah keberkahan luar biasa. Allah kasih kita taufik hidayah bisa memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. La manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'u faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi ilmina bi hudak. واجعلنا من يشاء غفور الله ولا تولنا واليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها.